Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak semua. Mari bersama kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Ada muatan IPA, Bahasa Indonesia, serta SPDP. Komponen biotik suatu ekosistem biasanya terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Konsumen terbagi atas omnivora, karnivora, dan herbivora. Apa itu produsen? Produsen adalah organisme yang membuat makanannya sendiri atau autotrof melalui proses fotosintesis. Ini biasanya pada tumbuhan hijau ya. Terus konsumen, apa itu? Yaitu organisme yang bergantung pada organisme lain untuk suplai energi makanannya. Disebut juga heterotrof. Pengurai atau decomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme lain, misalkan bakteri, jamur dari tanah, serta beberapa jenis serangga. Selanjutnya kita akan lebih mengenal tentang rantai makanan yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan muslim Al-Jaiz pada abad ke-10 di masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Jadi ada urutan tertentunya, mulai dari produsen dimakan oleh konsumen 1. Jadi siapapun yang memakan produsen disebut sebagai konsumen 1. Konsumen 1 dimakan konsumen 2 dan seterusnya. Kemudian konsumen puncak mati membusuk diurai oleh pengurai sebagai pupuk untuk produsen. Ini adalah contoh rantai makanan pertama dengan 2 tingkat konsumen, berikutnya dengan 3 tingkat konsumen, dan yang paling bawah adalah 4 tingkat konsumen. Misal pada ekosistem padang rumput, produsennya adalah rumput, konsumen 1 belalang, konsumen 2 tikus, konsumen 3 ular, konsumen 4 burung elang, selanjutnya pengurai. Dan ini adalah ekosistem sawah. Coba tebak, elang konsumen keberapa? Iya, konsumen ketiga. Masih di ekosistem sawah. Tikus menempati posisi sebagai apa? Ya bagus, sebagai konsumen 1. Dan kita lihat di ekosistem hutan. Ada kelinci, serigala, serta harimau. Dan rumput sebagai produsennya. Serigala menempati posisinya sebagai konsumen kedua. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen 1 adalah zooplankton, konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Nah, sekarang pikiran pokoknya yang mana ya? Iya, yang kalimat pertama, di lautan jadi produsen adalah fitoplankton. Nah, ini sedikit tips bagaimana kita menghafalkan. Oh, ternyata di plankton itu ada 2 jenis, ada yang berupa hewan, ada yang berupa tumbuhan. Kalau dia hewan maka awalnya zooplankton berarti hewan. Fito otomatis tumbuhan, fitoplankton adalah tumbuhan. Dan ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem laut, di mana sekumpulan plankton dimakan oleh udang, kemudian udang dimakan oleh ikan tuna dimakan oleh singa laut, dan semuanya apabila sudah mati akan diuraikan oleh pengurai menjadi pupuk bagi produsen. Jadi pada dasarnya rantai makanan dimulai dari produsen yang melakukan fotosintesis dibantu oleh sinar matahari. Produsen dimakan oleh konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua dimakan oleh konsumen ketiga, dan seterusnya, di mana semua komponen itu apabila sudah mati akan diuraikan oleh pengurai. Nah, urutan peristiwa makan dan dimakan dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan tersebut.
Agar rantai makanan dapat berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu lebih banyak dari konsumen kedua, dan seterusnya. Seperti tergambar dalam piramida seperti ini ya. Jadi paling bawah produsen, jumlahnya paling banyak, berikutnya konsumen ke satu, dan seterusnya. Aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain dalam bentuk zat makanan, dan terjadi saat suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lain. Nah, seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi jika salah satu komponen tidak ada? Contoh misalkan ularnya jumlahnya berkurang atau punah. Apa yang terjadi? Ya, burung elang kemungkinan besar juga akan berkurang jumlahnya atau bisa jadi punah karena tidak ada makanan. Tikus, karena tidak ada yang makan maka jumlahnya akan bertambah. Karena tikusnya jumlahnya bertambah, otomatis produsennya maka jumlahnya akan berkurang. Seperti itu ya perkiraan apa yang terjadi. Dan berikutnya kita akan belajar tentang karangan non-fiksi, yaitu karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya berbentuk tulisan ilmiah, laporan, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh paragraf dari karangan non-fiksi. Keberadaan ekosistem ternyata juga bisa dijadikan sebagai inspirasi dalam berkarya, seperti yang terdapat dalam beberapa tarian daerah. Beberapa tarian daerah juga menjadikan tindak tanduk hewan dalam sebuah ekosistem sebagai inspirasi tarian mereka. Contoh, tari tradisional Caping Ngancek dari Lamongan yang bercerita tentang aktivitas petani pada ekosistem sawah. Dan untuk tindak tanduk hewan, contohnya adalah tari Alang Babega dari Minangkabau, Sumatera Barat yang bercerita tentang tindak tanduk hewan elang. Perlu kita ingat, setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau properti tertentu yang bisa jadi menjadi ciri khas tarian tersebut. Bahkan beberapa properti tadi dijadikan sebagai nama tarian tersebut, misalkan tari payung, tari piring, tari topeng, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, terima kasih banyak anak-anak. Demikian pelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.